Selamat pagi dan salam sejahtera keluarga MDC. Ada 3 ciri orang yang rendah hati yang akan kita pelajari bersama melalui topik khotbah Be Humble atau bersikaplah rendah hati. Seperti apa ciri dari sikap rendah hati? Mari kita ikuti melalui ibadah hari ini. Siapkan hati Anda dan selamat beribadah. Shalom, mari dengan kerendahan hati kita naikkan pujian bagi Raja kita. Dialah Allah yang berkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara, keluarga Masa Depan Cerah dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa ketaatan kepada firman Tuhan akan membuka pintu mujizat. Ketaatan kepada firman Tuhan membuka pintu mujizat bagi kehidupan kita. Karena itu saya percaya Anda yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan pagi ini mengalami mujizat dari Tuhan. Mengalami keajaiban dari Tuhan. Mujizat Tuhan. Pintu mujizat terbuka bagi keluarga Anda. Terbuka bagi hidup Anda. Terbuka bagi setiap anggota keluarga Anda. Alami mujizat Tuhan. Buka diri saudara untuk mengalami mujizat Tuhan. Baik, mari kita menyiapkan hati kita. Kita menghampiri Tuhan dalam doa. Sambil angkat tangan saudara ke hadiratnya. Saudara sebagai tanda berserah. Kita berdoa. Tuhan, bekerjalah dengan mujizat-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup setiap anggota keluarga kami. Kerjakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Ya Tuhan, sekarang hati kami siap untuk sambut firman-Mu. Saatnya Engkau berfirman kepada kami. Sebab itu kami siapkan diri kami menyambut firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selama sebulan penuh di Mei 2020 kita telah belajar bersama tentang tema berjalan dengan iman. Walking by faith. Suatu perspektif iman yang kita pelajari dari Nabi Elia. Bagaimana tanggapan Nabi Elia terhadap anugerah Tuhan. Termasuk ketika dirinya melewati masa-masa yang sukar. Maka hari ini kita mau masuk ke dalam pengalaman iman untuk alami mujizat Tuhan. Jemaat keluarga Masa Depan Cerah dimanapun Anda berada. Terimalah mujizat Tuhan. Terimalah keajaiban dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara saat ini. Apapun sakit Anda, apapun jenis persoalan saudara, buka diri Anda untuk mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku, dalam menghadapi era perubahan seperti sekarang ini, maka gereja kita mencanangkan tema di bulan Juni ini sebagai bulan facing a new normal. Menghadapi normal yang baru. Kalau bulan Mei kita belajar dari kehidupan Nabi Elia, bulan Juni ini kita belajar dari kehidupan Yosua sebagai seorang pemimpin yang memimpin umat Allah dalam menyongsong a new normal. A new normal karena saat itu bangsa Israel akan masuk negeri Kanaan. Mereka akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru. Dari bangsa yang selama 40 tahun berkelana di padang gurun menjadi bangsa yang tinggal menetap di suatu wilayah. A new normal. Dari bangsa yang selama 40 tahun dipimpin oleh Musa, sekarang menjadi bangsa yang dipimpin oleh Yosua. Seorang pribadi yang memiliki latar belakang dan usia yang berbeda dengan Musa. A new normal. Dari bangsa yang selama 40 tahun hidup di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan dengan makanan dari sorga yang disebut mana. Sekarang menjadi bangsa yang harus bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. A new normal. Kalau kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Di situ Allah memaparkan 4 sikap yang harus ada di dalam diri Yosua dan bangsa Israel dalam menghadapi a new normal. Sikap yang pertama yaitu visioner. Mampu memandang masa depan dengan cakrawala pikir yang luas dan tanpa takut. Hal itu ditulis dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Sikap yang kedua adalah rendah hati, ditulis dalam ayat yang ke-5. Sikap ketiga adalah tabah atau hati yang teguh, ditulis dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sikap keempat yaitu bertanggung jawab, juga ditulis dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sikap pertama, visioner, sudah kita pelajari minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Molek Malela. Sikap kedua dan sikap ketiga, kombinasi yang membentuk kepemimpinan tingkat 5, yaitu sikap rendah hati dan sikap teguh atau tabah hati, akan kita pelajari hari ini dan minggu depan. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sikap keempat, yaitu hidup dengan sikap tanggung jawab. Pada minggu lanjutannya akan disampaikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sikap rendah hati. Katakan bersama saya, sikap rendah hati. Seperti yang tersirat di dalam ayat ke-5. Mari kita baca ayat tersebut dengan membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Sesudah Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakan oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan mengajak Yosua untuk hidup memandang ke depan, hidup dengan cakrawala pikir yang luas, dan menghadapi hari esok tanpa rasa takut. Itulah sikap yang visioner. Sekarang ayat yang ke-5. Mari kita lihat. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan berkata tentang apa yang akan dialami oleh Yosua dalam menghadapi tantangan yang ada di depannya, yaitu ia akan mengalami keberhasilan. Yosua akan mampu menaklukkan tantangan-tantangan yang ada di depannya. Mulai dari menaklukkan kota Yeriko sampai bangsa-bangsa Kanaan yang diam di negeri yang akan segera ia masuki. Namun Tuhan mengingatkan bahwa bila Yosua mengalami keberhasilan, maka hal tersebut bukan karena kehebatan dirinya, namun karena Allah yang menyertai Yosua. Maka Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yosua. Singkat kata, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, engkau akan berhasil menaklukkan negeri yang ada di depanmu. Namun ingat, jangan engkau menjadi pongah, jangan arogan karena keberhasilanmu. Tetapi hendaklah engkau hidup senantiasa dengan rendah hati. Sebab kalau engkau berhasil, hal itu adalah karena aku yang menyertai dirimu. Pesan yang sama perlu kita dengar di dalam menghadapi era new normal yang ada di depan kita. Dengan mengutip pesan Tuhan kepada Yosua, kami ingin berkata, Anda akan menghadapi masa depan di dalam keberhasilan. Anda akan menghadapi masa depan dalam keberhasilan. Namun
hiduplah dengan rendah hati. Sebab keberhasilan yang akan Anda raih tersebut bukan karena kehebatan Anda, namun karena penyertaan Tuhan atas diri Anda. Berarti siapakah orang yang rendah hati itu? Berdasarkan Yosua pasal 1 ayat 5 tadi. Kita dapat menarik 3 pelajaran tentang karakteristik dari orang yang rendah hati. Inilah 3 ciri dari orang yang rendah hati. Pertama, orang yang rendah hati akan menyadari batas kemampuan dirinya. Sekali lagi, orang yang rendah hati akan menyadari batas kemampuan dirinya. Karakteristik yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari batas kemampuan dirinya. Orang yang rendah hati sadar bahwa kalau ia mengalami keberhasilan, hal itu bukan karena kehebatan dirinya, namun karena ada para pendahulu yang membuka jalan bagi dirinya, dan terlebih lagi yaitu karena Tuhan yang menolong hidupnya. Hal ini Tuhan sampaikan dalam ayat 5 dengan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya Tuhan berkata, Yosua, kalau engkau dan bangsa Israel sekarang ini tiba di perbatasan negeri Kanaan, hal itu adalah karena Musa telah memimpin kalian sampai di sini. Dan terlebih lagi karena aku telah menyertai Musa. Oleh karena itu janganlah kalian menjadi sombong. Benarlah kata presiden kita yang pertama, Bung Karno, 60 tahun yang lampau. Yaitu ketika dalam peringatan Hari Pahlawan di tahun 1961. Ia berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Orang yang rendah hati tidak akan berkata, keberhasilan ini aku capai semata-mata karena usaha diri sendiri. Tidak. Ia akan mengatakan jasa-jasa orang yang pendahulu. Orang-orang yang mendahulunya. Dalam kerendahan hati, Yosua tidak boleh melupakan peranan Musa yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, dan sekarang tiba di perbatasan negeri Kanaan. Teolog terkenal yang hidup 850 tahun yang lampau di Inggris, John of Salisbury, berkata demikian. Kita ini bagaikan orang-orang kerdil yang berdiri di pundak para raksasa. Artinya, kalau kita menjadi seperti sekarang, hal itu adalah karena jasa dari para pendahulu kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, Yosua, kalau engkau menjadi seperti sekarang, sadarlah bahwa hal itu adalah karena Musa dan karena aku menyertai Musa. Itulah sikap rendah hati. Itulah orang yang tahu diri. Itulah orang yang menyadari batas kemampuan dirinya. Sehingga ia tidak akan bertindak gegabah. Ia tidak akan menepuk dada dan menganggap bahwa apa yang ia capai adalah karena kehebatan dirinya. Sikap ini akan mengakibatkan kita lupa diri dan bertindak ceroboh. Kecerobohan yang akan menyebabkan penyesalan. Saudara-saudariku, hidup ini harus rendah hati. Sehingga kita tidak akan hidup secara sembrono. Janganlah hidup seperti seekor kutu yang sedang menempel pada punggung seekor gajah. Kemanapun si gajah itu pergi, si kutu selalu ikut. Suatu hari si gajah berjalan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Ketika sang gajah menginjakkan kakinya pada jembatan itu pun goyang dan mengeluarkan bunyi yang berderak-derik. Melihat apa yang terjadi, si kutu yang berada pada punggung gajah itu langsung berdiri dan menepuk dadanya sambil berkata, lihat betapa hebatnya diriku. Begitu aku melewati jembatan ini, langsung bergetar. Ini kutu yang tidak tahu diri. Jelas bukan dirinya yang membuat jembatan itu bergetar. Namun karena berat tubuh sang gajah yang membuat jembatan itu
bergetar. Marilah kita hadapi masa depan dengan sikap tahu diri, jangan takabur. Sikap takabur yang membuat kita akan ceroboh, sembrono dan mendatangkan penyesalan. Mari kita memasuki era new normal ini dengan sikap rendah hati. Sikap rendah hati yaitu pertama, menyadari batas kemampuan diri kita. Yang kedua, orang yang rendah hati akan hidup bersandar kepada Tuhan. Katakan bersama saya, orang yang rendah hati akan hidup bersandar pada Tuhan. Karakteristik yang kedua dari orang yang rendah hati adalah hidup bersandar pada Tuhan. Ia tidak akan bersandar pada kemampuan dirinya yang terbatas ataupun pada semua hal lain. Ia sangat memahami bahwa semua itu bersifat terbatas dan tidak abadi. Namun ia akan bersandar pada Tuhan yang kuasanya, kasih dan kesetiaannya tidak terbatas. Hal itu Allah ingatkan kepada Yosua di dalam ayat yang 5 tadi. Yaitu dengan berkata seperti demikian. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, pertama, aku akan menyertai engkau. Aku yang kuasanya tidak terbatas, yang telah menyertai Musa dengan berbagai mujizat dari sejak bangsa Israel masih di Mesir sampai mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun. Aku menyertai dirimu, Yosua. Tuhan berkata kedua, aku tidak akan membiarkan engkau. Artinya, aku yang kasihnya tidak terbatas akan memperdulikan engkau. Selanjutnya, Tuhan berkata ketiga, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, Allah berkata, Yosua, aku yang kesetiaannya tidak terbatas, tidak akan meninggalkan dirimu. Oleh sebab itu, bersandarlah pada diriku. Ya, orang yang rendah hati akan bersandar pada Allah yang kuasanya, kasihnya, dan kesetiaannya tidak terbatas. Bukan bersandar pada dirinya sendiri ataupun semua hal lain yang kemampuannya terbatas dan tidak abadi. Sebab bila kita bersandar pada semua yang terbatas, termasuk kemampuan kita sendiri, maka kita akan kecewa dan mengalami keruntuhan. Tetapi kalau di dalam memasuki new normal ini, kita bersandar pada Tuhan yang kuasa, kasih dan kesetiaannya tidak terbatas, kita tidak akan dikecewakannya. Orang yang rendah hati menyadari bahwa semua yang ia capai adalah karena pertolongan Tuhan. Sehingga daripada menyandarkan kehidupannya serta masa depannya pada kemampuan dirinya sendiri, ia akan hidup bergantung pada Tuhan. Memang wujud dari kerendahan hati yang kedua adalah hidup bersandar pada Tuhan. Yang ketiga, orang yang rendah hati akan hidup melampaui keterbatasan dirinya. Memang benar bahwa semua orang yang memiliki keterbatasannya masing-masing. Sepandai-pandai orang pasti kemampuannya ada batasnya. Sekuat-kuatnya seseorang pastilah kekuatannya terbatas juga. Seluas-luasnya pengalaman seseorang, pengalamannya tidak sempurna. Namun apabila orang yang rendah hati menyadari akan keterbatasan dirinya serta hidup bersandar pada Tuhan, maka ia akan hidup dengan melampaui keterbatasan dirinya. Sebab Allah yang tak terbatas akan menyanggupkan yang bersangkutan untuk mengerjakan hal-hal yang besar lebih daripada apapun ia mampu melakukannya. Hal inilah yang Allah janjikan kepada Yosua di dalam ayat yang kelima. Pada kalimat pertama ayat tersebut Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dengan berkata seperti demikian, maka Allah berjanji kepada Yosua
bahwa ia akan memampukan Yosua untuk hidup melampaui keterbatasan dirinya. Sehingga Yosua akan mampu mengatasi setiap kesukaran dan tantangan apapun yang akan ia hadapi di masa pemeliharaan, di masa new normal. Yaitu karena memasuki negeri Kanaan. Kesukaran dalam bentuk apapun juga yang menghadang hidupnya tak akan mampu menghalangi Yosua untuk meraih janji Allah bagi kehidupannya. Tantangan dalam bentuk situasi yang sukar, yaitu Sungai Yordan yang sedang banjir. Tantangan dalam bentuk orang-orang yang bermaksud untuk menghalangi kemajuan dirinya, yaitu penduduk kota Yeriko dan raja-raja Kanaan. Tantangan dalam bentuk tugas kepemimpinan yang tidak mudah, yaitu dalam mengatur bangsa Israel dan membagi-bagi negeri Kanaan di antara suku-suku Israel. Yosua akan mampu mengatasi semua itu asal ia hidup dalam kerendahan hati dan bergantung kepada Tuhan. Singkat kata, tidak ada apapun yang dapat membatasi orang yang hidup di dalam kesadaran bahwa dirinya adalah pribadi yang terbatas dan di dalam kerendahan hati ia hidup bergantung pada Allah yang tak terbatas. Saya akan akhiri, saudara-saudaraku, memang hidup dalam suatu tatanan yang baru atau new normal bukan hanya hidup dalam pola kehidupan yang baru, namun juga diperlukan hidup dengan sikap yang berbeda. Tanpa perubahan dalam sikap hidup ini, kita tidak akan mampu melewati era new normal dalam keberhasilan. Salah satu sikap tersebut adalah kerendahan hati. Kerendahan hati yang membuka jalan bagi Allah untuk menolong diri kita, menerapkan langkah-langkah kehidupan kita, dan menolong kita untuk meraih masa depan yang Ia janjikan. Sikap inilah yang Tuhan tegaskan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Sikap kerendahan hati yang bila disertai dengan keteguhan hati akan mengakibatkan kita hidup dalam kualitas. Sikap kerendahan hati seperti itulah yang harus ada pada diri kita dalam menghadap kepada Tuhan dan mengalami pertolongannya. Kerendahan hati yang berjalan seiring dengan kesadaran akan terbatasnya kemampuan diri kita. Kerendahan hati yang membuat kita hidup bersandar pada Tuhan. Kerendahan hati yang mengakibatkan kita dapat hidup melampaui keterbatasan kita. Kerendahan hati yang memungkinkan kita memasuki dan menjalani era new normal di dalam janji Tuhan, yaitu seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Engkau seumur hidup. Kerendahan hati yang membawa kita untuk hidup berkemenangan. Kerendahan hati yang akan menjadikan doa-doa kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kerendahan hati yang Tuhan Yesus sendiri telah contohkan melalui kerelaannya dalam datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati yang mengakibatkan ia rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang berdosa. Kerendahan hati yang menjamin masa depan kita yang indah di dalam kepastian. Amin. Mari kita mohon kepada Tuhan agar 3 ciri kerendahan hati ini menjadi ciri hidup kita, menjadi karakteristik hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa orang yang rendah hati menyadari batas kemampuan dirinya. Kami menyadari batas kemampuan diri kami. Orang yang rendah hati akan hidup bersandar pada Tuhan. Kami mau hidup bersandar kepadamu Tuhan. Dalam segala aspek di hidup kami ini, kami bergantung kepadamu saja. Kami hanya bersandar kepadamu saja. Orang yang rendah hati akan hidup melampaui keterbatasan dirinya.
Kami sadar kami hanya bisa melampaui keterbatasan diri kami ini hanya karena hidup dalam kerendahan hati. Mampukan kami Tuhan agar kami terus menjalani kehidupan dalam kehidupan yang rendah hati. Meteraikanlah ciri kerendahan hati ini dalam hidup kami, mewarnai seluruh aspek hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa sambil mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang melampaui segala akal memerintah hidupmu, menyertai hidupmu dari sekarang hingga kekal. Berkat ini terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Shalom.